Nah, langsung saja kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu mengenai karakteristik administrasi perkantoran. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, sebelumnya adakah yang bisa menjawab apakah itu pengertian dari karakteristik? Ayo, adakah yang bisa menjawab? Tidak perlu takut, yang bisa menjawab akan mendapatkan nilai tambahan ya. Ya, silahkan. Beri tepuk tangan, betul sekali ya jawaban dari saudari Ica ya. Nah, jadi karakteristik itu berasal dari kata karakter yang memiliki arti yaitu pembawaan yang mempengaruhi tingkah laku, budi pekerti, tabiat, dan juga perangai. Nah, dalam arti lain, karakteristik itu merupakan suatu sifat atau ciri khas yang dimiliki oleh seseorang atau suatu objek. Nah, dalam hal ini, karakteristik administrasi perkantoran merupakan sifat atau ciri khas yang dimiliki oleh administrasi perkantoran. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu karakteristik administrasi perkantoran. Adakah yang tahu berapa jumlah karakteristik administrasi perkantoran? Ya, betul sekali. Jadi karakteristik administrasi perkantoran itu ada 3, yaitu yang pertama bersifat pelayanan. Pekerjaan kantor merupakan memiliki karakteristik yang bersifat pelayanan, yang berfungsi untuk membantu pekerjaan utama agar dapat terlaksana dan atau terselesaikan secara efektif dan efisien. Nah, pekerjaan kantor adalah melayani pelaksanaan pekerjaan operasional atau tugas pokok kantor dalam mencapai tujuan organisasi. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah bersifat terbuka dan luas. Nah, administrasi perkantoran itu diperlukan di mana-mana dan dilaksanakan di seluruh organisasi. Jadi semua pelaksanaan tugas kantor itu dapat dilakukan di mana saja, tidak harus dilakukan dalam suatu gedung seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itu dilaksanakan oleh semua pihak. Nah, di sini maksudnya adalah pekerjaan kantor itu dapat dilakukan oleh semua pihak yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan, mulai dari karyawan paling rendah sampai pimpinan yang paling tinggi jabatannya, seperti itu. Nah, itu tadi ya materi yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi hari ini, yaitu tentang karakteristik administrasi perkantoran. Nah, selanjutnya Ibu ingin memberikan penugasan yang harus dilakukan hari ini ya. Jadi semua siswa itu mencari contoh dari ketiga karakteristik administrasi tersebut. Nah, nantinya yang akan Ibu tunjuk untuk mempresentasikan di depan dan akan Ibu tunjuk secara acak seperti itu. Nah, dapat dimengerti ya untuk penugasannya. Ya, kalau sudah dapat mengerti dan tidak ada yang ditanyakan lagi, dapat dilakukan mulai sekarang. Gimana Mbak April? Ada yang kesusahan? Tidak ya, bagus. Ibu berikan waktu 5 menit ya. Boleh mencari di buku, di internet, atau dimanapun sumber informasinya. Gimana Mas? Ada yang kesusahan? Ya, tidak ya. Oke, waktunya sudah 5 menit ya. Langsung saja Ibu tunjuk kepada Mbak Indah. Silahkan, boleh maju ke depan.
Ya, betul sekali dari jawaban dari Mbak Indah. Boleh kasih tepuk tangan. Terima kasih ya Mbak Indah. Selanjutnya satu lagi Ibu mau Mas Ezra, silahkan. Ya, luar biasa jawaban dari Mas Ezra, tepuk tangan. Terima kasih Mas Ezra. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi karakteristik administrasi perkantoran tadi ada 3, yaitu yang pertama bersifat pelayanan. Nah, di sini contohnya adalah seperti ketika petugas perpustakaan itu mencatat siswa yang meminjam buku di perpustakaan. Jadi petugas perpustakaan ini membantu pelayanan yang merupakan tujuan dari suatu organisasi itu. Nah, yang kedua itu bersifat terbuka dan luas. Di sini contohnya adalah ketika kita tahu bahwa ada layanan samsat keliling. Nah, petugas samsat keliling itu memberikan pelayanan berupa pembayaran pajak yang dapat dilakukan tidak hanya di kantor samsat saja, tapi bisa dilakukan di gerai-gerai yang terjadwal oleh samsat keliling tersebut, seperti itu. Nah, yang terakhir itu dilaksanakan oleh semua pihak. Di sini maksudnya adalah jadi pekerjaan administrasi itu tidak hanya dilakukan oleh karyawan tingkat tinggi di suatu organisasi, tapi juga dapat dilakukan oleh karyawan tingkat bawah. Misalnya ketika seorang karyawan di level bawah itu melakukan pendataan mengenai biodata dari seluruh karyawan termasuk pimpinan dari karyawan. Nah, itu dapat juga seperti itu. Nah, mungkin ada yang ditanyakan mengenai materi kita hari ini. Ayo, yang belum jelas bisa bertanya, nanti akan mendapatkan poin. Tidak ada ya? Terima kasih.